Pedesaan bersahaja. Apa sih yang dicari dari kesuburan tanahnya? Kita tetap mencintai lapisan ozon bumi kita sehat, bisa dinikmati siapa saja ya. Baik, teruslah berbuat baik. Terbalik dari sini tuh, anak gadis kita mampu guys, ternyata cabut ubi tuh berhasil. Alam pedesaan bersahaja. Habis matang kita rujuk guys. Iya. Nah, potongnya. Iya. Tanah ya. Nah, hari ini enak sekali ya guys. bananas? Markicop itu. Mau dicuci. Segar. Ya ampun. Iya. Tilan hari ini boleh teh? Tilan tuh ini makan ikan enak gitu kan. Ini adanya di sungai-sungai ya guys. Bisa dilihat belakangnya seperti ini ya. Satu. Terus berapa banyak ya guys hasil ngebolang ini ya? 1, 2. Oh, kita cari. Kau nak terima uang aku kan makan. Selamat datang di alam pedesaan bersahaja. Oke, selamat malam guys. Selamat berjumpa di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Hari ini kita senang sekali ya karena kita kedatangan tamu super istimewa. Terima kasih. Ya, ini kita perkenalkan singkat ya. Tamu kita ini datang jauh-jauh sekali dari pusat ibu kota kita ya, tepatnya di Bekasi ya. Dari Bekasi jauh-jauh dia mau datang ke hutan Kalimantan. Nanti kita tanya lebih lanjut kenapa dia maunya datang ke hutan Kalimantan yang kalau malam seperti ini banyak nyamuknya guys. Oke, selamat datang. Namanya De Arum. Iya, terima kasih Kak Nanto. Apa kabar? Luar biasa. Gimana petualangan dari Bekasi sampai ke Kalimantan? Asik? Luar biasa ya. Ini first time aku ke sini gitu. Iya, tadi pertama kali. Jadi aku sebenarnya udah nonton channel YouTube dari Alam Pedesaan Bersahaja. Oh, ternyata pengumumannya bukan cuma desa, ternyata dari kota juga ada yang penonton desa ya. Terima kasih sudah nonton. Terus gimana perjalanannya sampai sini? Iya, perjalanannya tentunya naik pesawat dulu, turun di Pontianak, kemudian dari Pontianak naik darat, kalau orang sini nyebutnya taksi ya, orang sini. Oh ya, orang sini nyebutnya taksi. Taksi itu kayak Grab car atau Gokar di Jakarta sana. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Nah, modelnya kayak gitu, darat sekitar 8 jam. Perjalanan darat. 8 jam itu sudah sampai ke desanya? Belum, sampai kabupaten? Belum, itu baru sampai Sintang, ibu kota kabupaten. Baru sampai kabupaten 8 jam guys, bayangkan. Iya. Terus dari kabupaten menuju desanya itu berapa jam dan bagaimana jalannya? Nah, itu yang seru di situ. Perjalanan sekitar 2,5 jam dan jam, ya, guys. Kalau dari Pontianak ke Sintang itu jalannya aspal. Dari Sintang ke sini itu itu apa? Jalannya tanah dan bebatuan. Jadi ada Kemarin kena hujan tidak di jalan pas dari Sintang ke sininya? Hujan sih enggak ya, puji Tuhan enggak hujan. Ya tapi bisa dibayangkan di jalan masih tanah, kalau hujan pasti becek. Tanah kalau hujan becek. Jadi orang pakai mobil metik lagi, mobil biasa lagi dia kemarin. Mobil Avanza. Ya jadi orang-orang sini tuh memang motornya motor trail ya. Rata-rata punya motor trail. Lumpur. Itu paling safety ya. Iya, karena ya gitu kondisi jalannya paling aman untuk jalanan tanah dan berlumpur ya motor-motor seperti itu ya. Betul itu. Iya, kayak gitu ceritanya bisa sampai sini. Terus sudah tidur di rumah panggung
berapa hari ya. Rumah panggung itu bentuknya seperti apa deh? Mungkin bisa Oh ya, ceritakan rumah ke panggung. teman-teman. Kalau rumah panggung, Panggung suku Dayak itu iya, kan deh. terbuat dari kayu. Jadi di bawahnya itu ada tiangnya, penyangga gitu. Jadi kita nggak langsung dari tanah gitu, tapi ada penyangganya. Oh, gitu. tidak nempel di tanah ya, ada penyangganya. Kayunya biasanya dari pohon tebelian itu, pohon ulin, itu kayu luar biasa dari Kalimantan itu. Iya, itu kayunya kuat. Jadi udah berapa puluh tahun. Sudah tidak terhitung puluh tahun, di atas 50 tahun ya, saking kuatnya. Itu kayu luar biasa namanya di sini ya. Betul, betul. Setelah itu sudah sampai Kalimantan, merasakan sensasi sudah tidur, terus sudah kemana saja di Arum diajak berpetualang di suku Dayaknya itu? Sudah ke ladang. Apa yang ditemui di ladang? Kalau di sini rata-rata ladangnya itu sawit dan karet, perkebunan sawit dan karet itu. Jadi orang-orang mata pencariannya dari berkebun. Selain itu juga ya ada buah-buahan seperti ya ini yang di depan kita ya. Iya, ini benar, buah semuanya dari kebun sendiri ya. Cabai juga, cabai. Kita kemarin panen cabai, panen singkong. Terus yang kamu kemarin gotong kemarin itu besok kita review ya. Nah, kamu ambil dari kebun pisang. Bukan, yang dari jauh kemarin itu, naik itu sebelum sampai ke mobil itu. Apa itu? Singkong. Nah, itu singkong jenis beda ya guys. Oh, talas. Talas kemarin dia. Nanti kita lihat kan ya, dia bawa dari jauh sekali, cabut talas juga ya. Sama dia juga cabut ubi. Itu udah pernah sebelumnya cabut ubi seperti itu? Belum. Ya. Oke, di sini singkongnya tuh gede-gede ya. Yang gede-gede itu karena tanahnya masih subur ya guys. Iya. Singkong bisa segini ya. Kalau kita biasa beli singkong segini, singkong segini. Jadi satu bijinya bisa 5 kilo sampai 7 kilo. Satu biji loh guys, bukan satu pohon ya. Dalam satu pohon itu ada beberapa biji. Terus petualangan seru apa aja yang di Arum merasakan selama di sini ya. Lebang Nado ini ya, tepatnya di Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Kain Hilir, Kabupaten Sintang. Pengalamannya adalah mandi dengan air sungai. Oh iya, mandi dengan air sungai. Sungai Inggar namanya. Iya. Jadi orang sini masih banyak yang mandi di sungai. Itu karena kalau di kota kita nggak bisa mandi di sungai. Karena sudah tercemar ya, iya, banyak betul. sekali sampah plastik dan sampah pabrik. Sementara kalau kita di Kalimantan ini sungainya masih bersih guys. Ekosistem alam kita jaga ya, makanya ikan banyak sekali, tumbuh-tumbuhan masih banyak. Terus apakah di Arum besok ingin berpetualang guys, seperti mencari ikan, mencari hewan dan apa rencana schedule ke depan biar kita juga ingin ikut ya guys ya. Besok siapa tahu teman-teman dari luar juga mau ikut. Nah, rencana schedule ke depannya ingin kemana saja, ingin dijelajahi di suku Dayak ini. Iya, kalau ke ladang kan udah ya, mencari ikan ke sungai yang belum. Mencari ikan ya. Terus mau ke bukit lagi katanya. Iya, mau ke bukit. Jadi walaupun ini kita dataran rendah ya, tapi juga ada bukitnya. Jadi nggak hanya di Pulau Jawa ada bukit dan gunung, di sini juga ada ya. Di sini namanya bukit bukan gunung ya guys. Di sana kan mungkin Gunung Merapi. Kalau sini itu bukit karena masih banyak pepohonan guys. Karena banyak buah, banyak binatang-binatang langka seperti orang hutan, basi, beruk itu ada, dan makhluk-makhluk mistis lainnya guys. Apa tuh? Ini bukan apa mitos ya guys, ini fakta. Sering kejadian penduduk lokal umpamanya malam-malam tidak bisa pulang karena tersesat karena dibawa makhluk-makhluk mistis ya guys. Itu percaya tidak percaya, itulah penghuni alam semesta ada ya, tidak hanya manusia. Jadi kita makanya harus mencintai alam semesta, bersahabat dengan semesta, salah satunya bersahabat dengan penghuni alam semesta lainnya ya. Betul. Mungkin nanti di bintang tamu selanjutnya ya. Iya. Kayaknya seru tuh, banyak yang penasaran tentang mitos-mitos terkait Pulau Kalimantan. Iya, dan fakta juga ya, bukan hanya mitosnya.
katanya mitosnya kalau orang sudah Kalimantan tidak bisa pulang lagi. Iya, itu Nanti kenapa tuh? Nah, itu sebenarnya cuma mitos ya guys. Itu cerita mungkin kejadiannya mungkin dari 1.000 orang yang ke Pulau Kalimantan mungkin 1 orang yang ini tidak pulang, tapi karena dia apa? Kecantol atau menikah sama gadis Dayak, saking cantiknya gadis Dayak. Iya. Jadi dia menetap di sini, atau karena merasa nyaman hidup di suku Dayak, mudah mencari pencarian hidup, maka dia tidak pulang. Nah, itu diplesetin atau diceritakan tidak bisa pulang karena suatu yang mistis katanya, tapi padahal tidak ya guys, malahan karena dia betah. Nah, itu fakta namanya ya. Iya. Nah, terus mungkin keunikan gini, kan Kalimantan panas ya, termasuk panas karena kita di bawah Katulistiwa matahari langsung. Tapi orang sini putih-putih gitu. Apa rahasianya? Iya, gitu ya? kok bisa sih gitu? Rahasianya adalah tidak ada rahasia ya guys, karena kita pun tidak tahu sejak kita lahir langsung padahal ya kita beraktivitasnya di panas matahari terik, seperti berladang, bertani, berkebun karet, berkebun sawit, tapi kita tidak tahu. Itulah anugerah Tuhan ya, kita syukuri ya, kita di seluruh alam semesta dunia ini ada yang ditakdirkan untuk dilahirkan putih, ada yang dilahirkan warnanya berbeda, itu kita syukuri saja ya, bentuk karunia Sang Pencipta ya. Itulah rahasia dari rahasianya ya. Tidak ada rahasia yang harus bersemedi atau apapun. Atau ya, mungkin sabunnya pakai daun apa gitu, nggak ada. Itu cuman mitos ya, katanya pakai daun-daun itu tidak ya, itu cuman lulur-lulur mungkin gadis Dayak dulu ya, karena tidak ada sabun, jadi menggunakan dari alam. Itu, ya. Mungkin nanti kita bisa explore ya, daun apa itu yang bisa buat mandi. Buat mandi ya, pengganti sabun. Ya. Bukan pengganti sih, sebenarnya sabun alami sebelum dicetak dari di produk di pabrik gitu ya. Mungkin salah satunya dari itu ya, besok kita explore ya. Betul. Nah, terus selanjutnya pertanyaan penutup ke De Arum yang sudah jauh-jauh ya berpetualang. Kenapa dia mau jauh-jauh dari ibu kota, mau ke Pulau Kalimantan yang terpencil, jalannya susah, jadi hanya untuk sampai ke sini aja membutuhkan effort yang begitu besar ya guys. Nah, apa harapan dan impian dan keinginan De Arum tentang suku Dayak ini dan tentang alam semesta ini untuk kebaikan kita semua? Kalau harapan tentunya ya semoga tetap terjaga kelestariannya gitu. Iya. Jangan ya, mungkin ada pro kontra ya dengan masuknya apa pertambangan dan lain gitu, tapi kalau bisa juga perusahaan-perusahaan memikirkan ekologi lingkungan gitu. Hutan, air, terus harapannya untuk secara umumnya untuk kebaikan alam semesta kita, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, apa guys? Iya, ya supaya semoga kita pribadi bisa menjaga alam gitu. Menjaga alam kan nggak harus yang kayak kita menanam pohon berapa ribu gitu kan. Tapi dari hal-hal kecil, misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, itu juga menjaga alam. Terus kita mengelola atau recycle sampah. Kalau dari aku sih, misalnya contoh di rumah udah membuat ekoenzim. Jadi kulit-kulit, iya. Jadi dari kulit ini buah-buahan kita rendam dengan gula, lalu kita diamkan selama 3 bulan. Nah, ekoenzim itu bisa manfaatnya untuk membersihkan ya ini apa sebagai pencuci piring alami, dicampur. Iya, untuk ngepel bisa, sebagai pupuk organik juga bisa. Jadi banyak manfaatnya gitu. Mengeksplor sesuatu yang baru dari dia kecerdasannya rata-rata di atas rata-rata karena dia membuat sesuatu yang baru, bukan mengimitasi, bukan sekedar langsung pakai, tapi dia membuat sesuatu ya. Jadi ini sangat bagus untuk dicontoh ya guys. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa tahu dan mampu di sekitar kita. Seperti
menanam mungkin bunga di pot-pot di rumah itu udah salah satu kontribusi kita agar oksigen udara di sekitar kita bagus. Seperti di Arum tadi sudah menciptakan sesuatu yang baru, untuk penemuan baru itu udah salah satu bentuk kreasi anak muda yang cerdas ya. Kalau dicontoh teman-teman itu, jadi dia sekarang sudah di Kalimantan, besok kita akan ajak menjelajah petualangan Kalimantan seperti apa secara dekat ya. Jadi tidak mendengar cerita tapi terjun langsung berhadapan dan menikmati dengan suku Dayak ya. Terima kasih di Arum ya sudah mampir Kalimantan. Terima kasih juga. Selalu teruslah berkarya, teruslah berbuat baik untuk alam semesta. Terima Oke, kasih guys. Kakak Nonto atas waktu dan Kata-kata kesempatannya. penutupnya mungkin untuk penonton alam pedesaan bersaja dan semua kita, apa di Arum? Kata penutupnya silakan. Semangat kita. Kata-kata penutupnya adalah berbuatlah baik kepada alam dan alam akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Cantik sekali guys, itu cantik sekali motonya. Berbuat baiklah kepada alam, maka alam akan beri yang baik kepada kamu, kepada kita. Contohnya kita mengalami di sini ya, ketika kita menjaga, merawat sungai, ikannya banyak, jadi kita tinggal ambil. Kita menanam pohon, banyak binatang bisa kita petik. Itu maksud salah satu bentuk nyata dari perkataan di Arum tadi ya. Jadi buat baiklah kepada alam semesta, maka alam semesta akan bersahabat dengan kita ya guys. Oke, sekali lagi terima kasih di Arum. Sampai berjumpa, jangan lelah untuk terus mengeksplor Kalimantan ya. Besok ditunggu kedatangan kedua, ketiga kalinya untuk sesuatu yang baik lagi ya. Amin. Oke guys. Enggak, kan mampu. Tarik sini. Tuh. Anak gadis kita mampu guys, ternyata cabut ubi tuh. Berhasil dia. Tuh. Berapa kilo? Nah, kira-kira ada. Di Jawa pun biasanya. Oke. Oh, banyak 4 guys buahnya guys. Tuh ada 1, tuh 1. Sana 1. Oke. Kita sudah cukup ya. Kita akan buat rujak ya. Oke, perjalanan kita cukup. Anak muda tuh udah usah pakai kayu kayak simbah-simbah lah. Masa anak muda. Udah aku berjalan kino ini. Lupa ini mau. Anak gadis kita, anak ibu kota kita sedang mau kemana guys? Kita kebun. Ini kebun sahang namanya. Kebun sahang tuh, lihat ada durian, itu rambutan kalau udah banyak tuh tidak termakan mak. Biasa nih petai ini yang berbuah julur itu. Oke guys, kita ajak dia sampai ke banyak nyamuk ya. Nah, diambil guys. Ini bisa dimakan. Cara potongnya gini. Ujung aja. Kayak gini yang paling bagus, lebih mudah, lebih bagus. Nah, kamu ambil guys. Tuh. Dipakis jenis kubuk. Tuh gitu. Ya, ini ya, itu jenis kubuk lagi. Kamu mulai dari hidupkan. Oke guys, di jalan tanah dia membawa motor. Ini gadis dari ibu kota kita membawa motor di jalan tanah kuning guys. Bisa dilihat tuh. Seperti itu. Oke, pelan-pelan saja. Iya, tanah kuning pelan-pelan. Pelan-pelan terus. Soalnya dia licin. Batu aku itu. Jadi batu suka pegang jalan-jalan rusak kayak gini. Mau video aku ya? Ya. Jalan. Lihat dah becek kerjaan ya guys. Kayak matangnya. Ada sipil. Ada sematang, kita rujak. Oh, ini guys. Oke guys. Mantap. Belum sempat. Ini talasnya tadi guys. Ini untuk kita minum degan ya guys.
lengkap hari ini menu kita. Dari awal tadi kita mau dari ini berani enggak? Berani ya. Saya mendapatkan mikrofon guys. Sekali guys. Mantap. Ya, namanya lagi guys. Alami. Siapa lagi? Ini enak sekali ya guys. Bananas. Markicop itu. Semoga ada rezeki ya, itu satu dong gugus. Apa kayak kacang nih, Dek? Mau dicuci katanya. Tuh. Biarkan dia berpetualang menyuci. Kau kelihatan. Oke, guys. Nah, terbalik. Oke, guys. Kita menyusuri Sungai Kalimantan ya, guys. Nah, bisa. Ya, dia pertama kali ini ya beradventur. Dia mendayung Sungai Kalimantan yang sedang kemarau, yaitu Sungai Inggar. Pegang kencang, lurus saja. Jangan masuk ke jalan becek, cari jalan yang baik. Dia kita buat beradventur ya, biar dia berani melewati bagaimana rasanya melewati jalan tanah ya. Dia berhasil melewati satu tantangan. Yang masuk ke ini di kamera banjir di pedesaan, sampan kita pedesaan, induk ayam banjirnya ya. Rumah kita ini ada yang tahu apa itu? Tiang-tiang sudah kerasnya dia masuk. Kita makanan Kalimantan. Coba dirasa. Rasanya gimana guys? Apa rasanya? Asam manis kan? Tapi ada. Nggak usah panas. Panas ya. Anak gadis harus masih jaga pes. Nah, kita masih pengen menikmati ya Rum ya. Tidak apa-apa, cuci dulu. Manis coba. Tuh rendahnya guys, tuh rendah ya. Besok guys. Silakan. Nah, termasuk yang tipis nih. Oh, center beli. Kasih aja lah yang perlu kau ya. Penyelam kayak, Dek. Apa guys? Boleh kalau mau biar mama masakkan. Tinggal. Kau nak terima uang aku ke makan. Hitung dong ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kalimantan. Ini guys. Tilan hari ini boleh teh? Tilan tuh hari ini boleh? Tilan ya kekang di sungai ya. Tilan kata kami. Ya sama meh. Yang nangkap siapa? Tempat bude ini. Selada. Ikan apa? Sendirinya teman-teman. Kita ambil pisang, petik di alam, makan di alam. Kita tang, ini kita 3 bersaja. Petik. Mari bergabung, guys.
Sampai berjumpa di video menarik berikutnya. Tetap semangat, teruslah berbuat baik, cintai bumi kita dengan Go Green, menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Dadah. Dan ini bibit durian paling enak sedunia nih guys. Durian tembaga ini ya tuh. Dan ini bibit mentawak pun kita tanam ya. Kita bentuk mencintai bumi. Ini daunnya beda ya. Daun buah mentawak yang enak sekali buahnya, buah khas Kalimantan ya guys tuh. Kita tanam juga. Nah, ini juga sudah siap untuk kita pindahkan ke TKP untuk menghijaukan bumi kita guys. Dan ini mangga unggul, mangga dari lokal ya. Sudah siap untuk ditanam nih guys. Teruslah berbuat baik dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Pohon kayu ara pun sudah kita siapkan ya. Di dalam pot, sebentar lagi kita pindahkan. Menjaga ekosistem alam, salah satunya menanam pepohonan. Dan salah satunya lagi pohon ara ini. Karena ketika dia berbuah dimakan burung dan hewan lain seperti tupai. Dan anak-anaknya tupai. Ini bumbu masak ya, daun sini seperti daun salam. Itulah kita anak bersama saja. Oke guys. Dan lihatlah 11 tahun kemudian pohon beringin yang tadi usia 1 tahun ya guys. Ini penampakan usianya sudah 11 tahun. Berproses bertumbuh, sekarang sudah berbuah. Dan buahnya baik sekali untuk menciptakan ekosistem alam dengan pohon beringinnya tumbuh, berbuah, dimakan hewan-hewan yaitu burung, tupai dan segala makhluk hidup lainnya, kelelawar. Nah, setelah dimakan akan dibawa burung terbang tempat lain, dia memindahkan tumbuhan itu ke tempat yang lain. Itulah menciptakan ekosistem alam. Hewan, tumbuhan, dan manusia hidup berdampingan. Teruslah berbuat baik.